Ini harus didengarkan, disimak baik-baik, karena kita wajib saling mengingatkan, saling memotivasi, saling membantu. Di antaranya, Bapak Ibu, hari atau waktu, baik itu hari, bulan, tahun, keadaan kita, perasaan kita, itu semua pasti akan silih berganti. Masa juga pasti akan berganti. Kita dulu kecil ya, baru lahir, lalu kemudian jadi remaja, kemudian dewasa. Setelah dewasa pasti jadi tua. Nggak mungkin remaja terus. Setelah tua pasti mati. Begitu juga dengan keadaan kita. Tidak selamanya kita sehat. Tidak selamanya. Pasti ada waktu sakit. Bagaimana dengan perasaan? Perasaan kita juga tidak selamanya kita gembira terus. Tidak selamanya kita senang. Ada waktunya di mana masa-masa itu membuat kita sedih. Inilah yang namanya kehidupan. Nah, kenapa dikatakan kehidupan di dunia, Bapak Ibu? Karena semuanya berganti-ganti. Yang tadinya di atas, nanti pasti ada saatnya di bawah. Yang tadinya di bawah, nanti ada saatnya di atas. Mau senang, mau sedih, pasti akan dialami oleh manusia. Apalagi yang namanya mati, pasti dialami. Tinggal nunggu waktu saja. Waktunya sedih, ada waktunya. Allah memberikan kita ujian sehingga kita sedih. Waktunya bahagia, ada waktunya Bapak Ibu. Waktunya tadi, misalkannya kita bisa lari. Dalam satu hari itu bisa lari 15 kilo. Kan kalau sudah tua boro-boro, jalan juga kan susah. Intinya semua ada masanya. Tidak mungkin dalam keadaan kita hidup di dunia ini sedih-sedih terus, nggak mungkin. Makanya kalau ada yang bilang hidup saya mah Pak Ustadz sedih-sedih terus, nggak mungkin. Kecuali itu adalah orang yang tidak bersyukur. Kita hidup ini sudah bersyukur Bapak Ibu. Sudah banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kesedihan yang Allah berikan kepada kita menutup semua nikmat yang Allah berikan. Oleh karena itu, sekali lagi, semuanya pasti ada masanya. Marah nggak mungkin Bapak Ibu. Ibu bisa marah seharian, marah terus. Kok boleh lah mungkin sehari, 2 hari Ibu marah. Sebulan Ibu ngomel-ngomel kan bosan. Akhirnya dibiarinnya anaknya begitu saja. Ada masanya. Gitu Bapak Ibu ya. Nah yang penting jangan lupa kita harus tetap berdoa. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah kita lanjutkan kajian kita. Yaitu hadis nomor 599. Kalau tidak salah ya. Silahkan Ibu Nur dibaca. Mohon. Kita Bapak Ibu ya, ini menunjukkan bahwa zuhudnya, waroknya Abu Bakar As-Siddiq Bapak Ibu. Sekarang saya tanya Bapak Ibu ya, boleh tidak berprofesi sebagai dukun? Tidak boleh. Ketika dukun ini Bapak Ibu mengobati seseorang, lalu kemudian uangnya tersebut dia makan. Pertanyaan kedua, yang dia makan halal atau haram? Haram Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya, pekerjaan ya, kalau pekerjaan yang kita lakukan itu haram, maka hasilnya pun juga akan haram. Walaupun pada dasarnya hal itu baik, boleh, tetapi kalau digunakan untuk kemaksiatan, maka hasilnya nanti akan menjadi haram. Contoh, Ibu, mohon Anda,
Ibu punya kontrakan, hati-hati yang punya kontrakan. Lalu kemudian kontrakan tersebut disewakan untuk kemaksiatan. Maka penghasilan dari kontrakan tersebut jadi haram. Oleh karenanya ibu-ibu yang punya kontrakan tanya dulu yang mau ngontrak ke sini apa, itu kegiatannya apa, harus ditanya. Karena ada Bapak Ibu segelintir orang yang membiarkan begitu saja. Oh, kumaha masing-masing. Tidak bisa Bapak Ibu. Nggak bisa. Kita ngontrakin tempat kita mah halal. Tapi kita ngontrakin seseorang untuk melakukan kemaksiatan, maka yang kita sewa itu yang kita dapatkan haram. Nggak berkah Bapak Ibu. Apalagi orang punya gedung-gedung gede ya, terus nyewa-nyewa buat diskotik. Ini bagaimana ceritanya? Nah, gitu Bapak Ibu ya. Oleh karena itu, ini harus kita perhatikan dengan baik-baik. Apalagi ibu punya ruko kecil, misal 2x3 lah contohnya, 2x3. Lalu kemudian ibu sewakan kepada seseorang yang menjual miras, menjual alkohol, menjual khamr. Kira-kira hasil sewa ruko ibu halal atau haram? Haram. Nah, bahkan jumhur ulama Bapak Ibu, kalau ada orang yang punya kontrakan lalu kemudian disewakan kepada bank dan di dalam bank tersebut terdapat riba, maka hasil sewanya itu haram. Nah, oleh karena itu sekali lagi ibu-ibu yang punya properti, yang punya kontrakan, tanya dulu orang yang mau ngontrak. Selebihnya mangga itu mah, yang penting mah ibu awasi dulu ya, jangan dibiarkan begitu saja. Ada terkadang beberapa kos bebas, ada. Nah itu dia makanya. Nah yang penting mah uang, padahal yang penting mah katanya ngisi itu mah kan urusan orang masing-masing, nggak bisa. Ini hadisnya Pak Ibu. Abu Bakar saja, padahal dulu budaknya ini. Dulu sebelum dia masuk Islam, Bapak Ibu, ya dulu lah kaum zaman jahiliyah dia jadi dukun dulunya. Kemudian dikasih ke Abu Bakar. Apa kata budaknya ini? Wahai Abu Bakar, kamu nggak nanya kepadaku itu hasil dari mana? Oh iya, dari mana ini hasilnya? Dulu saya pernah jadi dukun. Padahal saya nggak bisa, saya pura-pura aja jadi ini katanya. Alhamdulillahnya yang sakit jadi sembuh. Ketika Abu Bakar sudah makan itu, udah ada di perutnya. Ini dicolok Bapak Ibu mulutnya sampai dia muntah. Isi-isinya sampai pada keluar. Kalau kita kan sudah terlanjur. Nah, gitu kita makanya orang-orang sekarang mah nggak cocok dapat karomah Bapak Ibu. Nggak cocok ya. Sekali lagi ya Pak Ibu ya, kesimpulannya adalah suatu pekerjaan yang haram maka hasilnya atau upahnya pun juga akan haram. Paham sampai di sini? Paham. Silakan. Gini Bapak Ibu ya, menyendiri itu perlu Bapak Ibu kita menyendiri, tapi bukan bertapa. Ya, bukan bertapa sebagaimana yang kita dengar ya, sering kita dengar dari tetangga kita, dia bertapa nyari ilham, nyari bisikan. Dengan cara apa? Ke gua atau ke hutan. Dia tidak makan, tidak minum selama sekian hari. Itu bukan ajaran Nabi Bapak Ibu. Kalau ada yang mengajarkan demikian, tidak usah didengarkan. Sekali lagi ya, ada yang mengajarkan bertapa, cari kekayaan, dengan cara apa? Saya dulu pernah diajarin Bapak Ibu ya, kalau mau kaya, nanti malam Jumat, baca Yasin sekian kali, baca sholawat, bagus Bapak Ibu, baca sholawat sekian kali, sholawat begini sekian kali, lalu kemudian tutup jendela, lampu matikan, jangan buka mata, kalau nanti ada sentuhan-sentuhan, jangan takut. Kalau itu berhasil, maka uang akan datang dengan sendirinya. Oh keren kan, tipu daya setan mah luar biasa Bapak Ibu. Tapi banyak orang jadi korban, padahal yang ngajarinnya nggak kaya loh Bapak Ibu. Kalau yang ngajarinya kaya kan masih mending. Ini mah yang ngajarinya enggak kaya. Rumahnya, aduh segitu Bapak Ibu. Nah itulah yang saya sebut dukun Bapak Ibu. Ya,
Kalau mau kaya harus ini. Wah, kalau mau kebal bawa ini. Itu namanya dukun. Jangan percaya hal demikian. Kapan kita menyendiri? Apabila kita mau terhindar dari fitnah zaman sekarang, boleh. Tetapi lebih baik kita berbaur dengan masyarakat, sama-sama saling membantu. Itu Bapak Ibu ya. Nah, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Silakan kita lanjut 604. Mohon. Kalau di zaman sekarang mah Bapak Ibu ya, tunggangan-tunggangan itu ganti dengan mobil. Makanya sesekali ibu yang punya mobil bawa anak yatim jalan-jalan. Jangan keluarga sendiri doang yang diajak jalan-jalan. Ibu yang punya kolbak bawa anak yatim atau yatim duafa jalan-jalan. Kemana jalan-jalan? Keliling alun-alun kota Bandung. Setelah itu ke Aljabar. Senang tuh Pak Ibu anak-anak teh. Nah, zaman Rasulullah makan unta. Ibnu Abbas suka diajak oleh Nabi, Bapak Ibu. Sahabat-sahabat yang lain suka diajak oleh Nabi di pangku, jalan, Bapak Ibu. Pan sekarang mah, pan dulu sebaik-baiknya awan tunggangan, unta yang berwarna merah. Kalau sekarang sebagus-bagusnya mobil apa? Mobil apa yang bagus sekarang? Saya nggak tahu sekarang, Bapak Ibu. Saya nggak tahu soalnya. Ibu Ertin barangkali tahu. Mobil apa yang paling bagus sekarang? Oh, banyak ya. Ya, pokoknya itulah ya sekarang. Jangan disamakan dengan zaman Nabi. Oh, saya mengikuti hadis ini aja beli unta gitu. Salah Bapak Ibu, bukan tempatnya di sini mah unta. Orang-orang Arab aja pakainya Masya Allah, apa namanya itu yang pendek-pendek yang tipis-tipis teh. Oh, Ferrari ya. Ada Ferrari kan ya? Oh, Ferrari. Wah, keren di sana. Nah, itu dia. Sekali lagi, ibu punya kolbak, ajak yatim duafa keliling-keliling di sini. Udah itu kasih 5.000 uang. Senang mereka Bapak Ibu. Ibu punya Pajero, ya sesekali lah. Orang-orang miskin gini ngerasain kan. Waktu itu saya pernah Bapak Ibu diundang. Kemudian saya diantar, dijemput. Pakai mobil mewah lah Bapak Ibu. Nggak kerasa ya kalau mobil mewahnya. Jalan jelek, biasa aja. Nggak kerasa. Tapi anehnya saya muntah Bapak Ibu. Nggak biasa soalnya naik mobil. Apakah mobilnya bagus? Wah, saya nggak cocok. Alhamdulillah sekarang mah karena sudah sering naik mobil, nggak pernah muntah lagi. Mohon. Hadis terakhir. Oke. Mohon atau nuhun. Saya lanjutkan satu ya Pak Ibu. Sunnah yang hilang itu sekarang kita makan sebagaimana di sini disebutkan. Kita ini makan, terkadang di sekarang mah banyak di antara kita yang nggak enak atau jijik melihat orang, dia pakai tangan, lalu kemudian dia gini nih. Nah, padahal ini tuh sebenarnya ada khasiat tersendiri Bapak Ibu. Orang yang terbiasa ya menjilat apa nih namanya jari jemari, ketika sudah selesai makan, itulah sunnah yang hilang. Nah, padahal ya kata Nabi, kalian tidak tahu keberkahan yang mana yang ada pada nasi tersebut, pada makanan tersebut. Terlepas dari itu ya, kemarin kita juga sudah bahas, makan jangan lupa pakai tangan kanan. Baca bismillah. Sudah selesai baca alhamdulillah.